Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Pilpahit kayaknya ya, yang judulnya itu adalah dari Luis Pasito atau Pilpahit guys ya. Jadi Don Ditan tentang agamanya sendiri. Lawak-lawak, kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Kita harus bisa membuktikan entah itu bangsa Israel ataupun Mesias, itu yang jelas bukan buat Yesus saja. Selanjutnya, argumentasimu itu sebenarnya menentang ajaran agamamu Oh, ini Luis Pasito guys. sendiri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Don Ditan lagi, yang mana dalam statementnya dia berusaha untuk menyudutkan orang Kristen dan mempertanyakan kenapa orang Kristen pakai kitab Tanakh dalam perjanjian lama itu dan dipakai padahal itu kitabnya orang Yahudi. Gini videonya. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita harus bisa membuktikan entah itu bangsa Israel ataupun Mesias, itu yang jelas bukan buat Yesus saja. Menurut pandangan Yudaisme yang tidak percaya Yesus, mereka tidak percaya, tetapi mereka yang punya kitab ini Pak, sedangkan kitab ini yang Bapak pakai gitu sebagai perjanjian lama Bapak gitu, ya otomatis mereka nggak percaya bahwa mereka di sini ya nggak ada buat Yesus. Ya, Don Ditan, kamu harus tahu bahwa kitab Tanakh itu bukan milik agama Yahudi. Tapi yang memakai kitab itu sebenarnya yang memakai adalah orang Samaria, orang Yahudi, dan juga sekarang orang Kristen. Tapi perbedaannya adalah orang Samaria hanya memakai 5 kitab Musa, dan itu mereka pakai sebagai dasar kitab sucinya mereka. Dan juga orang Yahudi memakai seluruh dari Kejadian sampai kitab Maleaki, dan semuanya itu yang disebut sebagai kitab Tanakh. Dan kemudian orang Kristen juga memakai itu. Kok bisa sih orang bukan Yahudi kok memakai kitab Tanakh? Kenapa? Karena orang Kristen itu sebenarnya kan dimulai juga dari orang Yahudi. Sekarang gila, kalau kamu bingung ya, agama Yahudi itu dia mempertahankan Yahudi dan tradisi-tradisi Yahudi. Dan yang paling penting adalah mereka memakai kitab Tanakh itu. Tetapi yang kedua, orang Kristen itu juga dari Yahudi, orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus, kemudian mereka memakai kitab Tanakh ini. Ini mau saya terangkan guys ya. Jadi ini adalah suatu keganjilan. Gini ya. Kita tahu kalau kita baca kitab dengan baik, kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa aku yang memberitakan Injil kerajaan Allah kepada kalian. Artinya yang diberitakan Yesus itu hanya Injil, bukan yang lain. Gitu loh. Jadi kitabnya umat Kristen, kalau mereka adalah pengikut Yesus, harusnya hanya Injil, nggak ada yang lain. Bukan kitab Tanakh, atau perjanjian lama, atau bahkan perjanjian baru. Hanya Injil. Ya. Jadi kayak Taurat adalah kitabnya pengikut Nabi Musa. Ya. Zabur adalah kitab pengikutnya Nabi Daud. Ya. Quran adalah kitab pengikutnya umat Nabi Muhammad. Itu harusnya guys, logika berpikirnya. Jadi kalau Anda mengambil semuanya, kita Islam tidak kitab kita, maksudnya Islam yang pengikut Nabi Muhammad itu tidak memakai kitab perjanjian lama baru atau di dalam itu termasuk ya Taurat, Zabur, dan Injil. Enggak. Itu bagian adalah kitab untuk umat Islamnya, pengikut Yesus, pengikut Musa, dan pengikut Daud. Gitu guys. Jadi dia bilang gini, itu kan ada Yahudi yang percaya Yesus. Kita ngomong Yahudi secara agama, bukan secara bangsa ya. Jadi ketika kita ngomong bahwa itu kan kitabnya agama Yahudi, ya Anda harus fokus pada agama Yahudi, bukan orang Yahudinya ya. Kan ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Islam. Kan Anda fokus pada agamanya. Kita akan ngomong tentang orang Yahudi yang memeluk agama Kristen, bukan. Itu kitabnya orang agama Yahudi, bukan kitabnya orang Yahudi. Kenapa Anda pakai? Itu masalahnya. Kita pengikut Imam Muhammad tidak pakai kitab itu kecuali untuk membenarkan Quran, ya, untuk membenarkan bahwa di kitab itu ada kontradiksi. Ada yang merupakan masih asli Taurat, masih asli Zabur, masih asli Injil, tapi juga ada yang tidak. Nah, itu kita coba buktikan. Jadi kita tuh tidak bilang bahwa itu kitab kita, bukan. Itu kitabnya umat Islam juga, tapi bukan kita yang pengikut Nabi Muhammad. Tapi kita umat Islam yang merupakan pengikut Yesus, Musa, dan Daud, guys. Itu sepahami ya. Jadi kita tidak memiliki kitab itu, tapi itulah milik umat-umat sebelumnya, umat-umat Nabi sebelumnya, tapi tetap dalam lingkaran Islam. Gitu loh.
Nah, beda sama Louis ini ya, dia Kristen, tapi dia mengambil kitabnya orang Yahudi, itu masalahnya. Jadi kitab itu bukan bagian dari Kristen dia, enggak. Nah, Kristen dia harusnya hanya karena ini Kristen itu kan hanya pengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Beda sama Islam. Islam bukan pengikut Nabi Muhammad, bukan. Islam adalah pengikut semua nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sehingga Islam itu berlaku global. Pengikut Adam Islam nggak Islam, pengikut Nabi Musa Islam nggak Islam, pengikut Nabi Daud, pengikut Nabi Yesus Islam nggak Islam. Apalagi pengikut Nabi Muhammad Islam juga. Jadi global mainnya Islam itu. Dalam Islam itu ada 25 nabi dan rasul. Tapi pengikut Kristen ya itu hanya ada satu, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga dia tidak layak mengambil kitabnya orang Yahudi yang mereka tuh mengikuti Musa atau Daud dan Salomo dan sebagainya, guys. Jadi ini yang keanehan gitu loh, ya kan? Jadi kalau mereka tuh, jadi gini, mereka tuh terlalu sentral, mereka tuh hanya, makanya kalau dikatakan pengikut Yesus berarti kan ya ikut Yesus gitu, ya. Jadi kenapa makanya itulah kalau agama buatan manusia itu kacau nih, guys. Itu bisa baca pakai logika ya. Itu menjadi tidak universal. Mereka dalam kitabnya ada Musa, ada Daud, Salomo, tapi mereka tuh melabeli dia sebagai pengikut Yesus. Itu kan tidak ada sambungan, guys. Coba kita bilang agama kita adalah bukan Islam, tapi adalah agama pengikut Nabi Muhammad. Lalu nabi lain bagaimana gitu? Jadi kalau gitu yang lain tuh bukan Islam dong. Karena kayak dia kan pengikutnya Musa bukan Islam, bukan Kristen dong. Karena kan Kristen hanya pengikut Yesus. Artinya pengikut Musa, pengikut Daud itu bukan Kristen. Pasti dong, karena mereka kadang-kadang itu orang Yahudi gitu kan, umat Yahudi. Pasti itu, nggak mungkin mereka katakan pengikut Musa adalah umat Kristen, nggak mungkin. Yang umat Kristen adalah yang hanya mengikuti Yesus. Tapi kok mereka ambil itu sebagai kitab mereka, di situ letak masalahnya, guys. Di situ letak ketidaksambungannya gitu kan. Itu harus diambil logika berpikirnya, guys. Dan ditambahkan dengan kitab yang menjelaskan tentang penggelapan yang ada dalam kitab Tanakh. Kemudian menjadilah Kristen. Dan Kristen ini pengikutnya tidak hanya orang Yahudi, tetapi Yahudi dan non-Yahudi. Ini sesungguhnya itu bukan pengenapan, tapi adalah perubahan. Yang mana yang sebelumnya tidak berlaku lagi, yang penyelama kan tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah sekarang perjanjian baru. Artinya bukan pengenapan, ya, tapi ada perubahan, ada koreksi. Pengenapan atau enggak? Pengenapan itu adalah artinya kalau dibuka kamus besar Indonesia, pengenapan artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Jadi kita tuh menambah sehingga lengkap. Jadi sebelumnya nggak lengkap dilengkap. Artinya nggak boleh ada kontradiksi dengan yang dilengkapi itu. Contoh, saya mau lengkapi Pancasila yang sebelumnya ada 3 misalnya, saya tambah jadi genap lengkap jadi 5. Jadi sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Apakah boleh saya masukkan sila keempat dan kelima itu yang bertentangan dengan sila 1, 2, 3 sebelumnya? Misalnya sila keempat berbunyi perpecahan Indonesia. Bisa nggak? Artinya membatalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia dibatalkan, tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah perpecahan Indonesia. Masuk akal nggak? Itu berarti bukan menggenapi namanya, tapi merusak Pancasila. Nah itu yang terjadi pada Alkitab. Ini kata-kata statement dalil-dalil Paulus dan teman-temannya itu merusak, mengganti apa yang Yesus ucapkan, ya, mengganti total, ya kan? Jadi penyelamat itu nggak berlaku lagi, yang berlaku penyelamat baru. Di Pancasila itu sama kayak kalau Anda mengatakan bahwa ingin menggenapi Pancasila dari 3 sila menjadi 5 sila, tapi bukannya genap, malah sila 1, 2, 3 itu menjadi tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah sila 4, 5. Itu bukan menggenapi namanya, guys. Itu adalah merubah atau merusak bahkan, guys. Jadi sah-sah aja kalau memakai kitab Tanakh. Yang lucu adalah ada agama yang mengatakan dia penyempurna dari kitab sebelumnya, tetapi tidak memakai kitab Tanakh. Tuh. Nah itu yang saya tanya sekarang ya, penyempurna agama apa kitab sebelumnya? Saya tanya sekarang. Kita sekolah ada SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau SMP adalah penyempurna SD, Anda nggak mungkin sempurna sekolahnya kalau cuma SD aja. Harus sambung ke SMP. Nggak sempurna juga, sambung ke SMA. Nggak sempurna juga, sempurnakan di kuliah. Saya tanya sekarang, apakah buku SMP itu
Anda ketika SMP memakai buku SD? Kan tidak. Buku SMP. Yang pakai buku SD siapa? Anak SD. Ya, adik kelas Anda. Ketika Anda masuk ke SMA, apakah Anda pakai buku SMP? Tidak. Yang pakai buku SMP siapa? Adik kelas Anda. Ketika Anda sempurnakan lagi ke kuliah, Anda pakai buku kuliah. Apakah Anda pakai buku SMA? Tidak. Aneh kalau misalnya gini, dia kuliah. Udah kuliah nih, menyempurnakan nih SD, SMP, SMA. Dia pakai semua bukunya. Jadi ketika dia kuliah tuh di kuliah dia ada buku anak SD, buku anak SMP, buku anak SMA, buku kuliah. Ini kuliah macam apa begitu, guys? Ngerti nggak Luis maksudnya tuh? Menyempurnakan tidak lagi memakai kitab sebelumnya, belum memakai kitab yang sudah lebih sempurna. Anak kuliah tidak memakai lagi buku-buku SMA, SMP, SD. Anak SMA tidak lagi memakai buku SMP, SD. Anak SMP tidak lagi memakai buku SD. Pakai buku masing-masing. Ternyata buku ini tingkatnya lebih tinggi dan menyempurnakan buku sebelumnya. Di SD hanya tambah-tambah kurang-kurang. Bagi-bagi. Di SMP ada misalnya kuadrat. Di SMA, apalagi kuliah itu lebih lagi. Udah sampai ekuivalen segala macam. Jadi aneh kalau ada. Jadi dalil Luis ini sama kayak kita bayangkan anak kuliah. Yang aku anak kuliah tapi dia masih juga memakai buku SD. Pakai buku SMP, SMA, ini anak kuliah macam apa gitu. Ya bukan anak kuliah, ya bukan anak kuliah gitu. Karena bukunya itu sudah menyempurnakan pelajaran sebelumnya, gitu guys. Sudah lebih tinggi tingkatannya, gitu kan? Itu sebabnya logika kita, guys. Membingungkan gitu loh. Ngaku sebagai penyempurna, tetapi menolak yang lama. Itu namanya mengubah, bukan? Kita tidak menolak, ya. Kita menolak yang dipalsukan. Masa kita mau menerima dipalsukan? Misalnya gini, kita kuliah ini, ya kita tahu. Di buku sebelumnya ada buku SMA, buku SMP, SD itu diubah-ubah oleh orang manusia. Masa kita nggak kita tolak buku itu, bukunya sudah diedit kok diubah-ubah? Kita mau buku yang dulu, yang belum diedit diubah-ubah gitu loh. Tapi kita mengakui bahwa buku itu ada, Injil itu ada, Taurat Zabur itu ada. Tapi kita tidak mengakui yang sekarang, karena sudah korup, guys. Itu sebabnya pikirnya. Bukan menyempurnakan, itu berbeda. Nah, yang kedua, yang jelas adalah seluruh perjanjian baru itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kalau ditanyakan, memangnya ada pembuktian dari orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu Mesias? Loh, kok kamu bingung? Dari kitab Matius itu ya, dari kitab Matius tuh sampai Wahyu. Begini, kalau kitab Yahudi, agama Yahudi itu mengakui ada Mesias, ya, yang bernama Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus? Itu logika pikirnya, guys. Paham nggak? Ya. Yahudi itu kalau memang ada di kitab mereka akan mengikuti Yesus, gitu loh. Faktanya mereka apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus dan ingin membunuhnya. Itu saja yang perlu dipahami logikanya, guys, ya. Jadi Anda ngerti nggak logika ini? Kalau mereka mengakui Mesias bernama Yesus, mereka akan menerima Yesus. Tapi faktanya mereka menolaknya. Dan mereka masih menunggu Mesias mereka yang akan datang, yaitu Dajjal, guys. Itu kan semuanya menjelaskan tentang Yesus adalah Mesias yang sebenarnya selama ini dinanti-nantikan. Pertanyaan, Matius itu orang mana? Orang Yahudi kan? Makanya kenapa Matius membuka dengan kitab silsilah. Coba lihat kitab Matius pasal pertama itu langsung silsilah. Mulai dari dilihat itu Abraham, kemudian sampai ke Daud, dari Daud sampai ke Yesus. Silsilah itu nggak boleh terputus, ya. Saya katakan nggak boleh terputus. Jadi silsilah itu diambil dari nasab bapak, ayah, ya, bukan dari ibu. Ingat, Yesus tidak punya bapak. Artinya silsilah terputus. Itu yang pertama. Aneh kalau Anda bilang Yesus itu punya silsilah. Aneh sekali. Dia bertunggal di sendiri. Dia nggak punya bapak, nggak punya anak. Ya kan? Benar nggak? Itu yang pertama. Karena yang pertama, kalau Anda mengatakan Yesus punya silsilah. Wong dia nggak punya bapak, nggak punya anak. Kedua, dia kan Tuhan. Masa Anda bilang Tuhan punya silsilah? Aneh, guys. Tuhan kok punya silsilah gitu. Jadi Anda tuh menyamakan Tuhan dengan manusia gitu loh. Jadi nggak masuk akal kalau Anda katakan bahwa Yesus punya silsilah. Ya. Kayak Adam lah. Adam tuh nggak punya bapak, dia nggak punya ibu. Punya ibu pun Adam nggak punya silsilah dia. Ya. Silsilah itu ambil dari garis bapak. Ya, ingat itu yang pahami ya. Dari garis bapak itu silsilah itu begitu, guys.
Silsilah semuanya demi silsilah itu dicatat untuk menunjukkan bahwa ini loh saudara-saudara Yahudi, dari perjanjian lama sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Semua menjelaskan tentang itu. Kita tahu Paulus orang mana? Paulus orang Yahudi, keturunan Benyamin. Tulisan-tulisannya menunjukkan bahwa ini. Kita bukan ngomong tentang orang Yahudi dari sukunya, tapi agamanya. Paham ya? Islam, kita ngomong orang Islam, lalu ada samakan orang Indonesia, itu kan ngawur. Islam ya Islam, Indonesia Indonesia. Agama Yahudi agama Yahudi, orang Yahudi. Jadi lu sih nggak bisa bedakan antara orang Yahudi dengan agama Yahudi, nggak bisa bedakan guys, ya kan? Kayak orang Arab juga ada yang agama lain, gitu loh. Intinya bedakan antara orang atau sukunya dengan agamanya guys. Itu dua hal yang berbeda dan tidak sama. Yesus ini adalah Mesias yang selama ini kita nanti-nantikan. Yohanes murid Yesus yang tulis kitab Wahyu, siapa tuh? Itu orang Yahudi juga. 12 murid Yesus, semua orang Yahudi, tidak ada yang non-Yahudi. Semuanya sepakat dan berusaha untuk menjelaskan ini Yesus yang adalah Mesias yang dinantikan. Kok kamu masih tanya? Jadi orang Yahudi ya itu nggak ngaruh ya. Karena bangsa Yahudi itu nggak semuanya beragama Yahudi, ada yang Islam, ada yang Kristen gitu kan. Sama kayak orang Arab juga nggak semuanya beragama Islam. Jadi lu sih nggak bisa bedakan antara suku dengan agamanya guys. Kita kan ngomong tentang orang beragama Yahudi. Karena orang beragama Yahudi, dia yang meyakini kitab Yahudi. Kalau orang Yahudi tapi tidak beragama Yahudi, ya tidak mengimani kitab Yahudi guys. Itu sih mereka berpikirnya. Hanya orang Yahudi, mana bukti dari orang Yahudi menjelaskan dan meyakini bahwa Yesus adalah Mesias? Ya semua murid Yesus itu orang Yahudi dan mereka juga percaya menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak hanya itu. Mereka orang Yahudi ya, bukan beragama Yahudi. Tadi saya potong dimana guys? Lompat ya. Anak Allah adalah Mesias dan mereka juga percaya menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak hanya itu, Yesus sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah Mesias berkali-kali. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya itu siapa? Petrus adalah orang Yahudi menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, kamu benar sekali, bukan kamu yang menyatakannya, tapi Allah sendiri menyatakan melalui kamu. Nah Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dirinya Mesias. Ya Yesus orang mana? Yahudi juga. Jadi logikamu tuh. Jadi kita ngomong lagi ya tentang orang beragama Yahudi, bukan orang berbangsa Yahudi. Itu yang harus dipahami ya. Yang memakai kitab Yahudi adalah orang yang beragama Yahudi, bukan orang berbangsa Yahudi. Karena itulah kitab untuk orang yang beriman, bukan berbangsa guys. Kitab suci kan adalah untuk orang beriman, bukan untuk orang berbangsa. Masa Quran ada bilang untuk orang Arab? Kan tidak. Masa ada bilang kitab Yahudi untuk orang yang berbahasa Yahudi? Kan tidak. Agama Yahudi juga ada, orang Indonesia ada beragama Yahudi. Intinya adalah ini kita ngomong tentang agama, bukan suku bangsa. Logikamu itu diperbaiki gitu. Banyak logikamu yang mudah banget dipatahkan. Bahkan ya waktu itu kan kita tahu sendiri ya. Dipatahkan apanya guys? Saya udah banyak sekali video saya tentang di sini ya. Jadi omongannya dipatahkan apa? Dipatahkan gitu. Tonton video saya, ya. Yang aku dipatahkan justru dia tuh sedang membengkokkan sesuatu yang lurus. Sesuatu udah lurus dibengkokkan dia, lalu saya luruskan kembali. Itu sih pamil pikirnya guys. Ucapan dipatahkan kamu segampang itu, dan beberapa orang patahkan argumentasimu sedemikian karena memang argumentasimu mentah. Itu sudah saya bahas di video saya, ini saya tonton itu ya, tentang konten dengan tadi cukup pada dan sebagainya, itu sudah saya bahas guys. Nah saya buktikan bahwa Luis ini ngaku dipatahkan, faktanya dia sedang berhalusinasi. Mempertanyakan Yahudi mana yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah Yahudi semua juga tahu, Yahudi Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, ya kan Yahudi Kristen kan, artinya orang Yahudi beragama Kristen, bukan orang yang beragama Yahudi guys. Tiga, argumentasi Yahudi yang tidak percaya. Sekali lagi ya, dua kelompok besar, Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang tidak percaya Yesus. Dua.
Jadi itu tidak boleh dipungkiri. Yahudi yang tidak percaya Yesus, jelas dia tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Itu nggak bisa dijadikan validasi untuk argumentasimu mengatakan bahwa Masalahnya kitab mereka yang kalian pakai. Anda pakai Louis, itu dia logikanya. Yang dapetnya bukan kitab bangsa Yahudi, tapi kitab agama Yahudi. Itu yang harus pahami guys. Nah, kalau kita meyakini itu bukan kitabnya orang beragama Yahudi, tapi adalah kitabnya pengikutnya Musa dan Daud. Karena mereka ini sebenarnya itu bukan agama Yahudi, mereka tuh beragama Islam. Cuman karena mereka adalah dari bangsa Yahudi, maka dijadikan nama mereka yaitu umat Yahudi, karena mereka adalah umat yang berbangsa Yahudi, lalu mereka jadikan itu nama agama. Itu masalah guys. Jadi dari nama umat bangsa Yahudi jadi nama umat Yahudi, lalu menjadi agama Yahudi. Sama kayak Kristen Nasrani. Awalnya nggak ada agama Nasrani, yang adalah umat Nasrani, karena mereka adalah umat yang mengikuti Nabi yang berasal dari kota Nazaret, yaitu Yesus. Makanya dia dijadikan nama Nasrani. Tiba-tiba berubah nama umat itu menjadi agama Nasrani. Nah, itu sudah cukup kacau. Ya. Lalu tiba-tiba diubah lagi menjadi agama Kristen. Pertama kali disebut sebagai Kristen, umat Kristen, baru agama Kristen. Di awalnya nggak ada agama Kristen. Karena mereka tuh adalah, jadi gini, ayatnya berbunyi bahwa di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Jadi mereka tuh dilabeli dulu sebagai Kristen, umat gitu. Baru menjadi agama Kristen. Jadi itu urutannya. Jadi agama ini adalah baru buatan manusia, ya, dari umat menjadi agama, guys. Kalau Islam tidak. Dari awal sudah Islam namanya, guys, dan tidak pernah berubah. semua orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Mesias. Itu nggak bisa. Karena memang yang tidak percaya adalah kelompok Yahudi yang tidak percaya. Yang dimaksud adalah bukan orang Yahudi yang suku bangsa, tapi orang yang beragama Yahudi. Itu pasti tidak percaya. Karena kan yang disebut adalah Tanak. Kitabnya orang bukan berbangsa Yahudi, tapi orang beragama Yahudi. Ilusinya nggak nyambung. Orang sedang bilang bahwa orang Yahudi yang dimaksudnya adalah orang yang beragama Yahudi, karena mereka yang memiliki kitab tanah. Bukan orang Yahudi, bukan bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi tidak memiliki kitab tanah. Gitu guys, hanya yang beriman saja. Karena itulah kitab bagi umat beragama gitu kan. Jadi sama sekali nggak nyambung dia. Orang ngomong tentang orang beragama Yahudi, dia malah lari kepada orang yang berbangsa Yahudi. Kan nggak nyambung guys. Jadi pertanyaannya adalah, adakah Yahudi sekarang ini bisa menunjukkan Mesias yang mereka nantikan sampai sekarang ini yang mana? Adakah satu Yahudi yang mampu menjelaskan Mesias? Masa nggak tahu dia? Mereka tuh masih menunggu Mesias mereka. Dan itulah Dajjal nanti. Ya. Yang tahu tuh kita umat Islam. Kita yang tahu betul kronologisnya. Dia sih tunjukkan, ya belum datang gimana mau tunjukkan? Sama kayak mana Nabi Isa yang akan turun kembali? Ya belum datang, ya tunggu aja waktunya nanti gitu. Kita nggak bisa tunjukkan sekarang, karena waktunya belum tiba guys. Mesias yang mereka nantikan bahkan sampai 2000 tahun setelah Yesus ini, yang mana Mesias? Ada nggak mereka bisa menunjukkan? Gak ada kan? Mereka nggak bisa menunjukkan juga Mesias yang mana kan? Ya karena belum datang Dajjalnya. Sama kayak, coba tunjukkan kedatangan Yesus 2 kali, ya belum datang masanya. Coba tunjukkan kiamat, ya belum datang masanya. Tunjukkan surga neraka, ya belum tiba masanya. Kok Anda nagih sesuatu yang belum sampai pada masanya, guys? Ini absurd namanya logikanya kan. Kamu menentang Yesus adalah Mesias. Sekarang tunjukkan pada saya mana Mesias yang dijanjikan di kitab tanah. Adakah sampai sekarang? Ada? Nggak bisa lah kamu bersekutukan Yahudi. Jadi begini, yang dimaksud Dolitan adalah yang mengaku Yesus sebagai Mesias itu hanya orang Kristen. Orang beragama Yahudi tidak. Hanya orang beragama Kristen. Ya. Orang beragama Islam juga tidak. Ya. Intinya adalah Mesias dimaksud itu adalah bahkan ada umat Islam itu meyakini bahwa itu adalah untuk Nabi Muhammad. Intinya gini guys ya. Kalau saya pribadi saya mengakui tiap nabi adalah Mesias, penyelamat. Tiap nabi begitu. Jadi mau Musa, mau Daud, semuanya Mesias gitu. Cuman masalah adalah mereka tuh menyamakan Mesias dengan Tuhan, itu masalahnya.
Mesias itu kan penolong, seorang penolong, itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan bukan seorang penolong. Karena penolong itu adalah utusannya, seorang gitu. Tuhan ya Tuhan, bukan seorang, guys. Jadi ya bisa dibuktikan karena sampai detik ini Yahudi masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Nah, berarti kan bukan Yesus. Kalau mereka memang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka sudah bilang bahwa Mesias sudah datang kok. Justru itu, Luis. Karena mereka terbukti masih menunggu Mesias mereka itu, berarti itu menjadi bukti bahwa orang-orang beragama Yahudi tidak percaya dengan Yesus sebagai Mesias. Ya, itu yang saya pikirnya. Karena apa? Mereka menolak Mesias sudah ada tapi ditolak terus gitu loh. Sehingga sampai sekarang pun Mesias yang mereka nanti-nantikan nggak ada. Karena memang nggak ada. Bukan nggak ada. Mereka meyakini ada dan itulah dajjal nanti. Ya. Mesias versi palsu, paham ya? Kita kayak ngomong tentang iman Yahudi. Iman Yahudi meyakini Mesias palsu itu adalah nanti Mesias yang asli. Itu kepercayaan mereka, gitu loh. Bukannya tidak ada, tapi belum datang, gitu. Jadi belum datang bukan berarti nggak ada, guys. Tinggal tunggu waktunya saja, gitu kan? Ada gitu. Karena yang Mesias itu ya Yesus itu sendiri tak bisa dipungkiri. Selanjutnya, Ya, katakan itu pada orang beragama Yahudi, Luis, ya, yang Anda pakai kitabnya itu, gitu loh. Anda sudah pakai kitab orang tanah, ya, tapi Anda apa ya, udah ngembat kitab orang lain, kitab agama Yahudi. Anda salahkan pula kitab orang apa, Anda salahkan pula orang Yahudi gitu. argumentasimu itu sebenarnya menentang ajaran agamamu sendiri. Kamu mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias, tapi kan dengan kesadaranmu, dengan intelektualmu, kamu kan mengakui bahwa Yesus itu dalam agamamu ya adalah Isa Al-Masih kan. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu kan Mesias. Nah kamu sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih, dan semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah sekarang kok kamu bilang Yesus bukan? Kita bukan ke Al-Masih kita, guys. Kita Isa alaihi salam, ya. Alaihi salam, lebih ke situ. Kalau Nabi Muhammad sendiri adalah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lainnya semua adalah alaihi salam. Musa alaihi salam, Yesus atau Isa alaihi salam, gitu. Itu lebih tepatnya, bukan justru Isa al-Masih itu dipakai oleh orang Kristen, ya. Makanya ada kenaikan Isa al-Masih. Ada mereka pakai kenaikan Isa alaihissalam kan tidak? Ini kita makainya itu adalah alaihissalam. Yang pakai al-Masih itu kalian gitu loh. Itu namanya kamu menentang ajaranmu sendiri. Kamu yang membuat sendiri sebenarnya. Jadi saya katakan argumentasi terlalu mikir dulu ya, baru lontarkan argumentasi. Jangan sampai itu bahkan bertentangan dengan agamamu sendiri. Masalah gini, kita cuma meyakini Mesias ya Mesias, bukan Tuhan. Tapi Luis ini offset. Mesias jadi Tuhan, guys. Anda bayangkan itu. Offset, ya. Dan sekali lagi ya, di Injil itu adalah nubuatan akan nabi yang akan datang, yaitu Muhammad. Nah, kalau Taurat oke lah. Musa mungkin akan menubuatkan tentang datangnya nabi yang setelahnya, yaitu misalnya Isa atau Yesus. Masuk akal. Di kitab sebelumnya akan menubuatkan yang datang setelahnya. Yang datang setelah Musa siapa? Yesus. Yang datang setelah Daud siapa? Musa. Ada urutannya. Yang datang setelah Isa atau Yesus siapa? Muhammad. Makanya Taurat menubuatkan akan datangnya Zabur menubuatkan akan datangnya Musa dan Taurat. Taurat akan menubuatkan datangnya Injil dengan Yesus atau Isa. Injil dan Nabi Isa akan menubuatkan datangnya Quran dan datangnya Nabi Muhammad, guys. Itu urutan yang benar gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.